Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Minyak Kuyang, namun part yang ketiga. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja ya teman-teman menuju ke kelanjutan ceritanya. Aku tidak mungkin mendua, tidak ingin juga menikah lagi. Ini teramat sulit bagiku. Damar mengusap kasar wajahnya dan kemudian meremas rambutnya. Brak! Ia kemudian mengepal tangannya dan melayangkan tinjunya di pintu. Bang, jadi aku harus gimana bang? Tuntut Saras dan kau. Diana melihat menatap nanar kepergian suaminya yang mengendap-endap. Ia amat yakin ada yang tidak beres dengan suaminya, Damar. Namun, ia tidak mau gegabah. Melihat suaminya yang menjadi lembut itu sudah menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Wanita berparas cantik itu beranjak dari tempat tidurnya dan melangkah menuju ujung lemari, merogoh sesuatu yang tersembunyi di balik lemari, sebuah kendi yang terbuat dari tanah liat yang sudah ditutupi kain kafan putih. Apalagi kalau bukan hari-hari bayi yang ia buru tempo hari. Benda itu belum sempat ia berikan pada Puwingsi sebagai mahar dari minyak kuyang yang diberikannya. Gegas Diana bersiap-siap dan melangkah keluar rumah. Tidak lupa ia melilitkan selendang di lehernya karena sejak menjadi kuyang, di bagian lehernya terdapat tanda garis yang bahaya jika dilihat orang-orang sekitar. Mama mau kemana? Tanya Dila si bungsu saat melihat mamanya keluar dari dalam kamar dengan dandanan rapi dan membawa bungkusan di tangan kanannya. Mama mau tempat kawan, Dila sama kak dia aja ya, sahut mama dengan langkah tergesa, membuat Dila tidak sempat bertanya lebih lanjut. Gadis kecil itu hanya menatap sendu ke arah mamanya. Dia yang melihat wajah adiknya yang tertunduk segera mendekatinya, mengelus puncak kepalanya dengan lembut sembari membawanya dalam pelukan. Dia amat paham kerinduan di hati adiknya. Begitupun yang ia rasakan saat kecil, di mana mak harus bekerja membantu bapak demi tercukupinya kebutuhan rumah tangga. Dia kecil harus rela tinggal bersama tetangganya menjelang emak pulang siang hari. Terkadang ia tidak diberi makan dengan tetangganya. Padahal emaknya selalu tepat waktu memberikan uang. Tetap saja yang namanya orang lain akan berbeda perlakuannya dengan orang tua sendiri. Gadis remaja itu kemudian mengajak adiknya bermain di ruang tengah, membuatnya melupakan kesedihan yang sempat menyelusup relung jiwanya, hingga adiknya bisa tersenyum kembali dan menghilangkan segala lara di hatinya. Senyum terulas di sudut wajah cantik Wingsi yang menyambut kedatangan Diana siang itu. Matanya berbinar melihat kantung yang dibawa oleh Diana. Ayo masuk, sebelum orang lain curiga, seru Wingsi seraya menarik pelan tangan Diana untuk masuk ke dalam rumah sesegera mungkin. Mata Wingsi bergerak ke sana kemari, memperhatikan suasana sekitar. Diana mengangguk dan gegas melangkah masuk. Ia serta-merta menyerahkan benda yang sedari tadi berada dalam genggamannya. Ini Puwingsi, saya bawa apa yang ibu minta kemarin. Wih, kamu hebat Mbak Diana. Perubahan dirimu sangat cepat. Perburuanmu pun handal hingga bisa membawa Ayayi Bari sesuai keinginanku. Puji Puwingsi dengan bangga. Mungkin saya hanya beruntung Bu, awalnya saya merasa menyesal. Tapi ketika mendapat pujian dan perubahan sikap suami, saya malah merasa bangga melakukannya. Bukankah ibu bisa melihat perubahan saya yang sangat signifikan? Pamer Diana. Iya, saya melihat Mbak Diana sangat berubah. Saya turut senang. Senyum Puwingsi merekah. Ia bangga akhirnya ada yang bisa meneruskan ilmu kuyang walaupun anaknya Arini sudah meninggal.
Iya, suami saya sepertinya tergila-gila pada saya. Terima kasih Bu Wingsi. Diana menatap baru ke arah Bu Wingsi. Wanita itu hanya mengangguk. Ingat, minyak kuyang itu harus diberi makan. Setiap setahun sekali, sajian berupa darah dari jari manismu dan air tebu merah harus ada, agar minyak kuyang terus memberi khasiat. Jangan lupa untuk terus menghisap darah untuk memperkuat ilmu dan awetnya kecantikanmu. Papar Bu Wingsi. Kalau seandainya aku tidak menghisap darah, apa yang akan terjadi? Kau akan merasakan dahaga yang tidak berkesudahan. Walaupun air selautan diminum, tidak akan bisa menghapus dahagamu. Mata Bu Wingsi menatap nyalang, menimbulkan getaran dan ketakutan dalam hati Diana. Maka dari itu, jangan anggap remeh. Begitu Mbak Diana merasa sangat haus dan wajah mulai keriput, segeralah cari korban. Bu Wingsi menyadarkan tubuhnya dan mengulas senyum jahat ke arah Diana, membuat ibu dua anak itu merasa tidak nyaman. Nikmati saja Mbak Diana, nanti Mbak Diana akan terbiasa seperti saya seperti ini. Diana mengangguk dan pamit pulang. Ia teringat anak-anaknya. Dalam perjalanan pulang, Diana sengaja melawan arah. Ia tidak pulang ke rumah melainkan berjalan menuju pasar. Kebetulan jarak antara rumah Bu Wingsi tidak begitu jauh dari pasar itu. Berjalanlah 5-10 menit saja sudah sampai. Diana lalu menghentikan langkahnya di depan ruko yang menjual emas. Ia sengaja memakai modal usahanya untuk membeli cincin emas seharga 4 juta lebih. Setelah transaksi selesai, ibu dua anak itu membeli buah tangan berupa jajanan dan juga mainan serta hijab yang selama ini diincar anak gadisnya. Ia berjalan menuju tukang ojek yang mangkal tidak jauh dari tempatnya membeli emas tadi. Merasa jumawa saat berpasang-pasang mata menatapnya dengan pandangan takjub. Pesona Diana bagai magnet yang susah dihindari lelaki manapun. Diana akhirnya naik ke salah satu ojek dan motor abang ojek itu meluncur cukup kencang menuju ke rumahnya. Motor itu menepi tepat di muka rumah Diana. Setelah membayar, Diana turun dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum, sapa Diana saat berada di depan rumahnya. Waalaikumsalam. Suara riang dan derap langkah kaki terdengar dari dalam bersaut-sautan. Mama, seru si kecil saat melihat Diana. Gadis kecil itu amat sumringah melihat kepulangan mamanya. Ini mama bawa sesuatu untuk kalian, ucap Diana seraya menyerahkan bungkusan kepada kedua anaknya. Apa ini mak? Tanya dia. Udah buka aja, mama mau ke dalam dulu. Mak lelah. Diana melenggang masuk ke dalam kamarnya. Ia sempat menghentikan langkahnya saat ia memasuki kamarnya sendiri. Suasana kamar terasa mencekam dan berhawa anyep membuat bulu kuduk Diana berdiri seketika. Namun Diana merasa hawa itu berteman akrab dengannya, hingga ia tetap melangkahkan kakinya menuju lemari tempat ia menyimpan uang. Ia sangat berharap uang pembelian emas kembali ke tempat awal seperti janji Bu Wingsi. Benar saja saat ia membuka lemari dan menarik laci, uang itu kembali muncul dalam jumlah yang sama. Diana ini berdecak kagum, hatinya bahagia. Emas ia dapat, uang pun ada dalam genggamannya. Wanita berkulit putih itu beranjak dari lemari dan melangkah menuju ranjang. Ia merebahkan tubuhnya yang memang amat lelah. Belum sempat ia memejamkan mata, ia terpaksa bangkit saat mendengar bunyi ribut-ribut di luar kamarnya. Suara yang amat ia kenal, siapa lagi jika bukan Damar, suaminya. Gegas ia keluar dari kamar dan melihat kedua buah hatinya sedang berpelukan menahan takut melihat bapaknya sedang bertengkar dengan seorang wanita muda. Diana dengan sigap berlari menuju kedua anaknya dan menarik mereka menjauh. Menyuruh kedua putri tercintanya masuk ke dalam kamar. Bang, siapakah di sini? Suara Diana menggema ke seluruh ruangan, menahan geram yang tidak tertahankan.
Perkenalkan Mbak Diana, saya Saraswati. Saya terpaksa mengejar Bang Damar kemari karena dia ingin lepas dari tanggung jawab, seru si gadis dengan berlinang air mata. Darahku serasa mendidih. Aku menajamkan indera pendengaranku, memejamkan mataku untuk sesaat, menghirup udara sebanyak-banyaknya. Dan wangi apa ini? Aromanya kuat dan lidahku mengecap. Wangi yang punya rasa manis. Serasa sudah berada di ujung lidahku. Tidak salah lagi, ini adalah bau darah bayi. Cairan nikmat dan lezat dengan rasa manis seperti madu, memikat dan juga bikin ketagihan. Dan ternyata itu berasal dari wanita muda di hadapanku ini. Perlahan ku buka mata, dia hamil. Wanita muda itu hamil. Seharusnya aku marah, menjambak dan menendang wanita itu yang tentu saja akan merusak rumah tanggaku bersama Bang Damar. Tapi ide cemerlang itu muncul. Bagaimana jika ia ku jadikan tumbalku saja, biarkan ia menikah dengan suamiku yang tidak setia dan juga banyak kehendak. Apa salahnya menumbalkan wanita jalang yang suka merebut suami orang, biar ia rasakan karma dari perbuatannya. Merasakan kesakitan dan kematian secara perlahan, dadaku bergemuruh kencang. Perlahan ku biarkan diriku tenang dan melangkah mendekati wanita yang saat ini sedang menangis terseduh tanpa jeda, bersimpuh di kaki Bang Damar meminta pertanggungjawabannya. Netra Bang Damar membesar seiring langkah kakiku yang semakin dekat. Kulihat jangkunku naik turun, seolah susah payah menelan ludah dan dicekam ketakutan. Jadi itu benar-benar benihmu, Bang? Tanyaku dengan menarik salah satu sudut bibir dan sedikit memiringkan kepalaku ke kanan. Senyum sirik pun terulas di wajahku yang tenang dengan kedua tangan kulipat di dada. Tidak ada air mata, tidak ada kesakitan. Yang ada di otakku saat ini adalah rasa nikmat bak punya peliharaan yang kapanpun bisa jadi santapan. Inilah hikmah di balik derita. Iya, mungkin saja. Bibir Bang Damar gemetar, sedangkan wanita yang memperkenalkan dirinya dengan nama Saraswati itu berdiri dan menatap sendu ke arahku. Matanya bengkak dan wajahnya basah. Dia... Iya, Mbak Diana, tentu saja ini anak Bang Damar. Dengan lantang wanita berambut panjang sebau itu berucap. Yakin tidak ada lelaki lain selain Bang Damar yang ikut nimbrung untuk proses itu? Ucapku dengan asal. Tentu saja tidak, Mbak. Walaupun aku janda, tidak sembarangan lelaki yang bisa mencicipi tubuhku. Hanya Bang Damar lah yang sudah merasakan itu. Serunya dengan cairan bening yang kembali mencurah dari sudut matanya. Maafkan Abang Diana, Abang hilaf. Tangis Bang Damar pecah. Lelaki Taman Keri itu luruh di kakiku dan bersimpuh meminta pengampunanku. Rasa sakit menelusup relung jiwaku saat lelaki yang telah menemaniku belasan tahun itu menangis meminta maaf dariku. Teringat ia menjamah tubuh lain, mengecup inci demi inci dengan senyum dan juga penuh nafsu. Gila, aku yang semula sudah tenang kembali terbakar amarah, dan saat itu juga ingin ku tendang lelaki bajingan di hadapanku. Saat itu juga Saraswati menatap ketir aksi suamiku yang berlutut dan menangis terseduh. Aku kemudian menatapnya jumawa sembari mengulas senyum penuh kemenangan kepadanya. Bang, kenapa Saras? Kau heran? Memang apa saja yang Casanova ini katakan padamu? Aku jelek, gendut, dia tidak mencintaiku. Kau wanita bodoh, Saras. Lihatlah aku tidak kalah cantik darimu. Jika memang Bang Damar hanya cinta padamu, untuk apa dia mengemis maaf padaku? Bang, bibir Saras gemetar. Tubuhnya meluluh di lantai dengan air mata yang terus membanjiri pipinya. Bang Damar cuma mau tubuhmu saja. Kau itu murahan. Lelaki beranak dua
Mau juga kau pakai, ambil saja. Aku juga sudah tidak sudi jadi istrinya. Darahku menggelegak dengan emosi yang tidak tertahankan. Jangan Diana, abang tidak mau pisah darimu. Ayolah, ingat anak-anak Diana, mereka masih butuh abang, raungnya. Haha, lagi begini ingat anak, pas enak-enak kok tidak ingat anak-anak. Dasar buaya, batinku. Oh oke, abang aku maafin, tapi tentu ada syaratnya, jawabku dengan sinis. Syarat? Syaratnya apa sayang? Aku melirik ke arah Saras yang menatapku dengan getir. Aku tahu saat ini hatinya sangat tersayat mendengar Bang Damar memanggilku dengan panggilan sayang. Ya, abang harus bertanggung jawab jika memang itu anak abang. Tunjukku ke arah perut Saras yang saat itu membeliakan mata seolah tidak percaya ucapanku. Diana, abang pasti bisa. Aku akan membantu biaya hidupnya. Kasihan dia bang, kalau sampai anaknya tidak punya bapak. Sandiwaraku berhasil membuat Saras beranjak dari duduknya dan lari ke arahku. Dia memeluk tubuhku dengan erat seolah berterima kasih dan menganggapku sebagai pahlawan baginya. Tentu saja Saras, aku akan menolongmu, tapi itu tidak gratis. Di dunia ini tidak ada yang gratis, dan bayarannya tentu mahal, dengan nyawamu dan juga anak kandungmu. Bang Damar berulang kali mencium kakiku, antara ucapan terima kasih atau kebahagiaan mau punya istri dua. Iya, mungkin sebagian lelaki mendambakan apa yang saat ini terjadi pada Bang Damar. Punya istri, dia yang akur tentunya. Punya istri, dua yang akur tentunya. Sudahlah bang, jangan lebay, ucapku sok baik sembari merengkuh tubuhnya. Ia berdiri dan mencium pipiku berulang kali. Secepatnya nikahin Saraswati. Kalau bisa kalian tinggal jangan terlalu jauh, biar Bang Damar tidak susah bolak-balik ke rumah. Saranku dengan mengolah senyum manis, yang tentunya bukan senyum tulus untuk mereka. Terima kasih Mbak Diana, kamu ternyata sangat baik, ujar Saras dengan bersimbah air mata. Ya kita kan sama-sama wanita, tentu tahu bagaimana sakitnya membesarkan anak yang tidak berdosa seorang diri. Aku ingin kita akur, madu, dan istri tua yang kompak. Kamu mau kan? Ucapku sok baik. Wajah Saras yang awalnya mendung berubah cerah mendengar ucapanku. Ia menyeka sisa cairan bening yang masih membekas di wajahnya. Maafkan saya ya mbak, sejujurnya saya nggak punya maksud untuk merebut Bang Damar. Saya terperdaya mulut manisnya Bang Damar, lirihnya. Sudahlah Saras, nasi sudah menjadi bubur kan. Sekarang kamu fokus sama bayi dalam perutmu saja. Iya kan nak, sehat-sehat ya. Mak tua akan selalu sayang kamu, tuturku sembari membelai perut Saras. Rasanya sudah tidak sabar mengecap manis darah anak dalam perutnya saat ini. Tapi tidak mungkin, aku harus menjaga tingkah lakuku kalau tidak mau rahasiaku terbongkar. Terima kasih kak, ulangnya. Aku hanya mengangguk pelan. Wajah sumringah Bang Damar dan Saras tentu membuatku ataupun membuat percikan amarah dan kebencian semakin berkobar dalam jiwaku, tetapi tetap tujuan utamanya jadi fokusku. Aku akan tetap tenang, biarlah Bang Damar saat ini menikmati wanita selingkuhannya. Setidaknya aku akan memanen manisnya darah ibu hamil dan bayi dalam kandungannya beberapa waktu lagi. Kau tunggu saja, Saraswati. Saat ini kau bisa tersenyum bahagia, begitu juga dengan kekasih pilihanmu. Tapi nanti kau akan membayar semua itu dengan darah dan air mata. Ini janjiku. Setelah drama tidak berkesudahan antara Saraswati dan juga Damar, Diana akhirnya memberikan solusi yang terbaik di antara mereka. Dek, tapi abang belum punya duit untuk nikahin dia, dek. Wajah Damar memelas. Lelaki berkulit putih itu memang tidak lagi memiliki uang di saku celananya.
Modal untuk menyenangkan Saraswati sudah merogoh koceknya terlalu dalam. Cih, udah kere, banyak tingkah lagi, batin Diana. Kebetulan aku baru saja beli emas nih bang. Kau bisa jual ya bang? Walaupun gak banyak, aku rasa cukup lah untuk sekedar sedekahkan biasa. Ya, yang penting kan aibmu tertutupi dan bayi dalam perut Saras punya bapak. Mata Damar seketika itu juga berbinar. Ia tidak menyangka istri yang sudah ia khianati malah berbalik menolongnya ketika ia berada dalam masalah besar seperti saat ini. Mbak Diana, sungguh mulia hatimu, ucap Saraswati dengan tulus. Bibirnya bergetar menahan rasa haru yang sejak tadi bertengger di hatinya. Diana yang mendengar ucapan Saras hanya tersenyum getir penuh kepedihan. Butuh usaha keras baginya bersandiwara sesempurna mungkin untuk melancarkan ide cemerlang yang akan membawa pengaruh besar bagi keluarganya itu. Sudah seharusnya aku menutupi aib suamiku, walau itu pedih, lirih Diana. Saras menundukkan wajahnya, ia sadar jika perbuatannya sudah sangat menyakiti hati Diana. Bang, antar Saras pulang bang, ibu hamil tidak boleh lelah dan banyak pikiran. Titah Diana lantang membuat Damar sedikit gelagapan. Tapi dek, biarkan rumah sepi dulu, anak-anak pasti syok, gila Diana. Maafkan aku mbak, salah Saras sembari meraih tangan Diana dan juga menciumi punggung tangannya. Diana tidak menolak, ia malah merasa bangga calon korbannya akan masuk perangkap. Pulanglah, kabari seluruh keluargamu bahwa kau akan segera menikah. Saras kemudian mengangguk cepat. Rona kebahagiaan begitu terpancar dari wajah putihnya. Diana tertawa renyah saat motor yang membawa suaminya dan wanita idamannya itu hilang dari pandangannya. Ia kemudian mengulas senyum sinis. Bersenang-senanglah, cari wanita sebanyak-banyaknya agar aku bisa tambah cantik dan semakin kaya raya, ucapnya pada diri sendiri seraya berbalik dan masuk ke dalam rumah. Kemudian Diana membuka pintu kamar anaknya di mana kedua orang yang disayanginya itu sedang saling mendekap dengan tatapan ketakutan. Ayo nak, kita keluar. Emak tadi beli bakso, kebetulan ada mamang yang lewat. Diana kemudian melambai pada kedua anaknya itu. Si sulung berjalan lebih dulu, sedangkan si bungsu menyusul dari belakang. Mak, siapa tante tadi yang marah-marah sama bapak? Tanya gadis remaja yang mulai beranjak dewasa itu. Jelas ia mengerti apa yang terjadi pada orang tuanya. Dia bukan gadis kecil yang bisa dibohongi lagi. Raut khawatir terpancar jelas di wajahnya, seolah dia tahu apa yang ada di hati mamanya. Dia selingkuhannya bapak ya mak? Selingkuhan itu apa mak? Si kecil ikut nimbrung. Duduk dulu yuk nak. Diana menarik pelan tangan kedua anaknya. Mereka lalu beriringan melangkah menuju ruang makan. Mereka duduk berbarengan dan saling berhadapan-hadapan. Diana menghela nafas dengan pelan dan menatap dalam manik hitam kedua anaknya secara bergantian. Iya, Tante Saras akan jadi mama kalian juga. Dia akan beri kalian adik. Seneng kan? Jadi kalian harus baik sama Tante Saras ya. Sembari tersenyum ketir, Diana menjelaskan sebaik mungkin pada anaknya. Kok bapak tega ya mak? Kan sudah punya kita. Jawab si sulung dengan nada membentak. Bibirnya bergetar menahan amarah. Dia, tidak semua yang kita mau berjalan sesuai kehendak. Ada masanya dalam rumah tangga kita bisa saling menerima kekurangan masing-masing. Diana pun menyentuh punggung tangan dia dan membelainya dengan pelan, berharap agar dia bisa menurunkan emosinya dan lebih tenang. Mak, kenapa mama begitu sabar? Mata dia mulai berembun, perih dalam hatinya mengingat pengkhianatan bapak yang ia puja.
Suatu saat kamu akan mengerti mengapa mama bisa sesabar ini. Diana mengulas senyum tulus. Kali ini ia tidak berpura-pura, ia tegar demi kedua buah hatinya. Makanlah nak, jangan pikirin bapakmu. Mak janji hidup kita ke depannya lebih baik lagi. Dia menghela air matanya dan kemudian mengangguk perlahan. Sedangkan Dila dengan lahap menyantap satu demi satu pentol bakso yang dibeli oleh mamanya. Kapan lagi kita bisa makan enak? Tidak terasa bulir bening merembes di ujung mata Diana. Ibu dua anak itu secepat kilat menyekanya. Hatinya perih melihat sang anak yang makan dengan nikmat. Mengingat selama ini mereka harus menahan hasrat untuk makan karena ketiadaan biaya. Diana kemudian mengulum senyum dengan getir dan ikut makan bersama anak-anaknya. Melupakan lara yang sedang berkecamuk di dada, ia harus kuat demi impian yang ada di depan mata. Hari yang ditunggu Damar dan juga Saraswati pun akhirnya tiba. Acara sederhana dan hikmat yang didatangi keluarga juga tetangga. Hampir seluruh tamu memandang iba ke arah Diana yang sejak acara hanya terdiam dan tidak banyak berbicara. Bibirnya seolah terkunci rapat. Beberapa di antara mereka berbisik seolah menyesali tindakan Damar yang menikah lagi. Ada juga yang heran melihat Diana yang sepertinya pasrah dan tanpa air mata. Diana ini acuh dan terkesan biasa saja. Lidahnya terus berdecak melihat ke arah para undangan. Ia seperti mencium bau yang enak, aroma memikat yang berasal dari ibu hamil. Ternyata memang benar beberapa para undangan ada yang sedang hamil muda dan juga tua. Senyum sumringah tersungging di bibirnya, membayangkan rasa manis di lidahnya. Dan begitu acara usai, matanya tidak lepas dari ibu-ibu hamil dan menatap mereka intens. Ternyata ada yang satu kampung, pikirannya mulai menerawang nanti malam di saat suaminya berada di rumah madunya. Ia akan berburu seperti malam-malam sebelumnya. Suasana rumah sudah tenang seperti biasanya. Damar dan istri barunya sudah pulang ke kontrakan. Seperti perjanjian, Diana tidak mau tinggal seatap dengan madunya itu. Ia ingin menjaga hatinya dan juga menjaga rahasianya. Jam menunjukkan pukul 10 malam, anak-anak Diana sudah terlelap tidur. Wanita dewasa bertubuh Ida itu merasakan ada yang aneh dengan tenggorokannya. Sudah berulang kali ia minum, tapi rasa dahaga tidak jua hilang dari dirinya. Pikirannya selalu terbayang pada salah satu ibu hamil tadi siang yang ternyata adalah tetangganya sendiri. Ia seperti dapat mencium bau ibu hamil dari rumahnya. Jarak rumah mereka tergolong tidak terlalu jauh. Itu mengapa baunya bisa tercium dari kediaman Diana. Diana meraih minyak berwarna hijau di dalam lemarinya. Dia mengoleskan lembut di lehernya dan mencari tempat persembunyian. Ia memilih berada di antara lemari dan dinding. Ada sedikit celah dan cukup untuk tubuh Diana yang sekarang langsing. Diana kemudian duduk dengan memeluk pahanya sendiri, menekan kakinya saat ia merasa suhu tubuhnya meningkat dan terasa panas. Ia pun merasa sangat pusing saat kepalanya berputar cepat dan menimbulkan bunyi kertakan seperti tulang yang patah, dan kemudian kretek, kretek, dan kepala beserta jeroan lepas dari tubuhnya. Mata merah beserta benda berkelip di antara jeroannya membuat Diana tampak amat mengerikan. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan sampai jumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Karena ceritanya akan berlanjut ke part yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.